Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Trivena Yudekian Hapuksi Mangunsong dan saya adalah ketua tim dari bisnis Solicious TH3F Ice Cream dengan anggota tim saya yaitu Isabel Jevanya Gia, kemudian ada Angela Irmasi Payung, Keisha Maurencia Florencia Saragi, Natalia Sinta Sinaga, dan juga Sesha Laura Devisa. Nah, di sini kami membawakan tema mengenai Solicious ataupun es krim itu karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Gen Z dan Gen Alpha itu mendominasi dalam mengonsumsi jajanan yang ada ataupun tersedia di pasaran. Dimana setelah kami melakukan survei kecil terhadap 201 orang, ditemukan data bahwasannya 72% responden itu menyatakan sering mengonsumsi es krim. Jadi mereka itu mengonsumsi es krim minimal sekali dalam seminggu. Dan 85% dari mereka mengatakan bahwasannya es krim yang beredar di pasaran itu terlalu manis, kemudian juga tidak menyehatkan. Nah, hal ini menunjukkan adanya peluang pasar untuk produk kami, yaitu es krim sehat, rendah gula, dan berbasis bahan lokal seperti kacang kedelai. Jadi es krim kami ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah rendah gula, yaitu menggunakan pemanis alami, kemudian berbahan lokal, bergizi tinggi. Kami juga menggunakan di sini untuk pisang, buah durian, kemudian ada buah nangka, buah alpukat, buah naga, ketan hitam yang kaya akan serat dan juga vitamin serta antioksidannya itu tinggi. Kemudian di sini juga es krim kami ini tidak menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Dan juga di sini es krim rendah lemak jenuh dan bebas dari laktosa. Dimana orang-orang yang intoleran terhadap laktosa ataupun yang tidak bisa menerima laktosa itu tetap bisa mengonsumsi es krim ini karena es krim ini tidak menggunakan susu sapi ataupun susu yang terbuat dari susu hewani. Nah, selanjutnya juga untuk gambaran umum usaha ini, jadi untuk segmentasi pasarnya sendiri, kami menunjukkan es krim ini itu tidak hanya untuk masyarakat kampus, tapi juga kami tujukan untuk masyarakat di luar seperti lansia, kemudian ada juga remaja, dewasa, ibu hamil, anak-anak, dan juga ibu menyusui. Nah, kemudian di sini juga untuk tahap pembuatannya itu yang pertama itu kacang itu akan kami rendam dulu selama 10 jam di dalam air. Nah, setelah itu nanti kami akan menghaluskan kacang itu dengan ditambahkan air di dalam blender. Nah, kemudian setelah dihaluskan, kami akan menyaring dan mengambil intisari dari kedelai tersebut dengan kain. Setelah kami ambil sari kedelainya itu, kami akan masukkan ke dalam panci dan akan dilakukan pasteurisasi, sembari juga ditambahkan gula dan juga garam. Nah, kemudian sari kedelai itu akan kami diamkan di dalam suhu ruang. Setelah itu kami akan mulai mempersiapkan alat. Kami akan memasukkan es krim itu ke dalam freezer dengan suhu minus 2 derajat selama 24 jam. Kemudian untuk setelah itu kami akan melakukan formulasi bahan, itu pencampuran antara sari kedelai ataupun susu kedelai tadi dengan santan kelapa, kemudian buah dan juga stabilizer ataupun TBM. Nah, setelah itu kami akan melakukan proses pendinginan, dimana nanti bahan itu yang sudah dicampurkan pada tahap sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam mesin es krim yang sebelumnya sudah dibekukan di dalam kulkas. Kemudian kita akan hidupkan mesin es krimnya itu dan kita akan biarkan sampai es krim itu benar-benar terbentuk. Campuran tadi itu dimasukkan hingga benar-benar terbentuk. Kemudian kami akan melakukan penyimpanan terhadap es krimnya itu di dalam freezer dengan suhu minus 2 derajat. Setelah itu kami akan memberikan logo seperti gambar yang ada di sini, tahapan-tahapannya. Selanjutnya jadi ini dia mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dan untuk es krim final looknya itu seperti ini, dan juga untuk logonya serta packagingnya yang seperti ini. Kemudian untuk pemasaran sendiri kami menggunakan strategi dengan sistem pre-order ataupun sistem online yang berbasis digital. Jadi untuk 1 bulan peluncuran 1 minggu untuk peluncuran pertama dari produk kami membuat diskon 15%. Ini adalah Instagram dari bisnis kami, itu Solicious Ice Cream. Kemudian juga ini untuk flyer
15% pemotongan untuk peluncuran 1 minggu pertama. Kemudian untuk penjualan sendiri, untuk di Desember kami ada 40 cup penjualannya. Jadi 40 cup ini tuh yang 15%, pemotongan 15% karena masih peluncuran pertama. Itu kemudian untuk di 66 cup selanjutnya itu dia tidak lagi di dalam peluncuran pertama, jadi harga sudah normal di 10.000. Jadi untuk omset di bulan Desember itu ada di 1 juta. Kemudian untuk di Januari ada 1.250.000. Untuk di Februari ada 2.350.000 dengan total 4.600.000. Jadi di sini untuk capaian di Desember kami mendapatkan kurang lebih itu dapat 24% dari target bulanan. Capaian Januari itu ada di 26% target bulanan, Februari 15% dari target bulanan. Nah, kami juga sudah mencapai target itu, kami sudah menjalin kolaborasi dengan Komaji Unimed. Di mana di sini kami sudah melakukan kolaborasi pada saat Hari Gizi Nasional yang diadakan oleh Komaji, yaitu komunitas mahasiswa pemerhati gizi di Unimed. Ini dia dokumentasinya. Kemudian untuk persen labanya sendiri, kami di sini mendapatkan persen laba di angka 34,7%. Di sini juga kami melampirkan beberapa testimoni ataupun beberapa dokumentasi dari pelanggan ataupun customer, walaupun tidak semua customer kami lampirkan di sini. Ada beberapa saja yang kami lampirkan. Untuk kesimpulan dan juga saran di sini, mungkin untuk kesimpulannya adalah bisnis Solisius es krim TH3F ini mampu bersaing dengan es krim yang beredar di pasaran dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Dan untuk sarannya sendiri di sini, pengembangan lebih lanjut dan butuh inovasi produk baik dari varian rasa dan kemasan. Terima kasih.